Bab 6. Setelah kejadian Bara mencium Nara dan kepergok oleh Laskar, kedua pasangan itu sekarang sudah pulang. Nara tengah merapikan belanjaan sementara Bara sedang mandi. Tadi sebelum pulang, mereka sempat mampir dulu ke supermarket untuk membeli bahan-bahan membuat kue. Nara bilang, ia ingin di rumah ada kegiatan selain beres-beres rumah. Dan Bara setuju-setuju saja. Bara yang baru selesai mandi, turun ke bawah dan menghampiri Nara hanya dengan baju kaos dan celana pendeknya. Bara menuju kulkas, sementara Nara tengah menaruh tepung ke tempatnya. Setelah membuka kulkas, Bara mengambil salah satu es krim rasa coklat. Bara duduk di pantry, menikmati es krimnya sambil memperhatikan Nara. Nara yang merasa adanya kedatangan Bara, menoleh ke arah laki-laki tersebut dan mendapati orang yang telah menjadi suaminya itu tengah menikmati es krim. Dan ini satu fakta yang baru Nara ketahui. Bara suka es krim. Pantas saja, laki-laki itu bisa bersikap sangat dingin di luar. Ternyata makanannya juga adalah es. Apa mungkin karena kebanyakan makan es krim, Bara jadi ketularan dinginnya es krim? Nara menggeleng. Ada-ada saja pikirannya ini. Nara berjalan ke arah Bara. Aku mandi dulu, Kak. Pamit Nara yang mendapat anggukan dari Bara. Nara berjalan ke atas, memasuki kamarnya dan bergegas untuk mandi. Namun satu yang Nara lupakan. Nara lupa membawa baju ganti. Padahal setiap kali mandi, Nara selalu membawa baju ganti. Dan entah kenapa, kali ini Nara melupakannya. Bara sudah selesai dengan es krimnya. Ia sudah menghabiskan 2 es krim dalam waktu singkat. Laki-laki itu berjalan menuju lantai atas. Berjalan menuju kamarnya dan masuk. Ceklek. Kedua pasang mata itu saling bertemu. Nara dengan bola mata membesarnya sementara Bara dengan tatapan tak terbacanya. Nara baru saja keluar dari kamar mandi hanya dengan menggunakan handuk yang menutupi dada sampai paha atasnya. Ia ingin mencari baju. Nara sudah sangat senang ketika ia membuka pintu dan tak mendapati Bara di dalamnya. Tapi kini, kesenangannya lenyap, berganti rasa malu dan juga gugup. Cepat-cepat Nara memegang ujung handuk yang menjadi kunci dari segalanya. Bara tak berkedip. Laki-laki itu masih berdiri di ambang pintu seperti patung. Nara menelan ludahnya. Ia sudah ketahuan. Lalu, apa lagi? Cepat-cepat Nara berjalan ke arah lemari dengan tangan memegang kuat handuknya. Nara mencari baju dengan tergesa. Sembarang ambil saja asal ia bisa segera lepas dari tatapan Bara yang mengerikan. Nara sudah selesai memilih baju. Ia dengan segera menuju kamar mandi. Belum sempat Nara membuka pintu kamar mandi. Sebuah tangan lebih dulu mencengkram lengannya, menarik Nara kuat hingga membentur dada bidang seseorang. Nara sudah tidak bisa bernafas ketika ia mendongak ke atas dan menemukan Bara dengan tatapan yang Nara pun tak tahu artinya. Dan semuanya begitu cepat. Tahu-tahu Bara sudah kembali menciumnya. Dan, kepo ya? Dahlah, mari tinggalkan Bara dan Nara dengan urusan mereka. Bara sedang senang hari ini. Bahkan, ia tadi sempat menyapa balik beberapa karyawannya. Dan itu membuat tanda tanya besar bagi para karyawan Monkov Corporations. Jarang sekali bos mereka yang satu itu ramah. Apa yang terjadi? Kalimat itu yang sedari Bara masuk sampai kini laki-laki itu sudah berada di ruangannya dipertanyakan. Monkov Corporations, perusahaan yang berdiri oleh usaha papanya dan menjadi miliknya itu kini sedang maju-majunya. Perusahaan kedai kopi yang sudah mendirikan cabang di mana-mana, termasuk luar negeri. Ada setidaknya 56 negara yang sudah terdapat kedai kopi milik papanya. Di Indonesia sendiri, ada setidaknya 1.201 kedai kopinya yang sudah berdiri dengan majunya. Awal kepemimpinannya, menjadi CEO sejak 2 tahun lalu memang banyak menuai kemajuan. Yang awalnya hanya 42 negara, kini dalam 2 tahun mampu meraih 8 negara lainnya. Tentunya bukan hanya karena kerja kerasnya, melainkan karena kepiawaian para pekerja. Bara memang memiliki jiwa pengusaha sejak kecil. Saat masih SD,
Ia kerap kali menjadikan mainan-mainannya menjadi peluang bisnis. Dimulai dari robot-robotan hingga game, Bara menyewakan mainan-mainannya bahkan menjual berbagai oleh-oleh yang ia dapatkan ketika ayahnya pulang dari luar negeri. Ketika SMP, ia menggunakan uang hasil usahanya saat SD untuk membuka tempat bermain game dengan tambahan dari ayahnya. Bara tak mengelolanya sendiri. Ia terlalu kecil. Bara hanya memberikan uangnya. Dan selebihnya, ayahnya yang mengurus. Bara tinggal menerima hasil. Dan saat SMA, Bara mulai memegang usahanya sendiri. Ia mengembalikan uang yang ia pinjam dari ayahnya secara bertahap. Bara juga bekerja magang di perusahaan ayahnya. Berawal dari OB, Bara merambat jadi pegawai tetap saat masa kuliah dengan keringanan jam masuk kerja karena kuliahnya. Dan berapapun harus merelakan jam istirahatnya, karena kebanyakan mengambil jam kuliah malam. Bara kadang mengeluh, tapi hatinya tidak rela jika harus melepas pekerjaannya. Entah kenapa, ia selalu menyukai bekerja di kantor. Setelah ia menyelesaikan S1-nya selama 3 tahun, Bara diangkat menjadi CEO. Profesi yang membuatnya pusing bukan kepalang. Bara bahkan sering lupa waktu, dan lupa pulang. Ia bahkan harus membagi waktu untuk S2-nya selama 2 tahun. Anda terbesit terasa menyesal kenapa dulu ia sangat ingin bergabung di perusahaan ayahnya sejak SMA, hingga membuatnya terlalu berpengalaman di dunia perkantoran, dan membuat ayahnya langsung menjadikannya CEO di usia yang sangat muda. Dan kini, 2 tahun menjadi CEO tetaplah sangat memusingkan. Tidak seenak di novel-novel. Bara kadang tidak tidur hanya karena pekerjaan yang menumpuk. Beratnya pekerjaan sebagai CEO, ditambah beberapa usahanya sendiri, membuat Bara kadang sampai jatuh sakit. Bara memulai pekerjaannya dengan hati senang. Sangat senang. Ia rasa pekerjaannya hari ini akan cepat selesai, dan Bara ingin segera pulang. Baru beberapa menit saja ia sudah merindukan istri kecilnya itu. Tok tok tok. Masuk, ucap Bara tenang. Laskar masuk dengan 2 buah map di tangannya. Ia menghampiri Bara yang terlihat sangat cerah hari ini. Tumben ngetok, sindir Bara. Laskar cengengesan. Tobat gue, takutnya melihat kejadian tak senonoh lagi buat gue yang masih lajang ini. Katanya yang tentu saja menyindir Bara. Bara mendengus dengan tatapan tajamnya. Nih, data yang lu minta. Satunya lagi rekapan kinerja perusahaan 6 bulan terakhir. Laskar menyerahkan 2 map tersebut pada Bara. Bara menerimanya dengan santai. Jadwal hari ini? Tanya Bara. Laskar menyalakan iPad-nya, membacakan jadwal Bara untuk seharian ini. Hari ini ada rapat pemilik saham jam 10 nanti. Terus meeting sama Pak Burhan jam 2 siang. Dan terakhir, survei tanah buat bangunan kedai kopi baru kita. Jelas Laskar membacakan apa saja kegiatan Bara hari ini. Bara mengangguk paham. Ia menyuruh Laskar keluar, tapi laki-laki itu malah duduk di kursi yang ada di hadapannya. Bar, panggilnya yang hanya mendapat deheman dari Bara. Laki-laki itu tengah sibuk membaca rekapan kinerja perusahaannya. Jangan sampai ada yang tidak beres. Bara, panggil Laskar lagi. Apa? Jawab Bara malas. Jangan sampai moodnya hancur hanya karena Laskar. Gue punya sesuatu nih buat lo. Mau lihat nggak? Tawar Laskar yang diacukan Bara karena sedang fokus. Bara mah, woi. Bara jengah. Apa sih? Laskar cengengesan. Laki-laki itu mengambil ponselnya dan membuka galeri. Awalnya Bara tak terlalu peduli. Tapi begitu Bara mendapati apa yang Laskar ingin tunjukkan padanya, cepat-cepat Bara keluar dari kursinya dan mencoba mengambil ponsel Laskar. Eits, tidak bisa. Laskar menghindar. Bara menggeram marah. Hapus Laskar, desis Bara. Gue hapus. Tapi, kasih dulu gue motor yang kemarin gue tunjukin ke lo. Tawar Laskar langsung pada intinya. Baca berdecak. Ya udah, tapi hapus dulu itu foto. Ucap Bara yang membuat Laskar terengah-engah. Serius loh? Tanyanya kaget. Bara mengangguk. Yes. Terima kasih sahabatku. Lo kok baik banget sih? Riang Laskar sudah seperti anak kecil yang dibolehkan membeli mainan baru.
Mood gue lagi bagus, jadi buruan hapus fotonya sebelum gue berubah pikiran. Ancam Bara. Cepat-cepat Laskar menghapus foto tersebut. Nih, udah gak ada. Laskar menunjukkan galeri fotonya yang sudah tidak ada lagi foto Bara dan Nara tengah berciuman. Bara kembali ke kursi kebesarannya. Laskar kembali duduk di kursinya. Tumben banget langsung iyain gitu aja. Habis dapet jatah lo ya? Tuding Laskar yang membuat Bara berdecak. Mati-matian Bara menahan senyumnya. Karena yang dikatakan Laskar benar. Ia sudah menjadikan Nara sepenuhnya miliknya. Wanita itu takkan bisa lepas dari genggamannya. Takkan bisa. Keluar lo, usir Bara tajam. Laskar merengut. Sahabatnya satu ini memang kejam. Sudah kejam, menyebalkan pula. Tapi tak apa, Laskar sudah dapat yang ia mau. Jadi laki-laki itu menurut saja saat disuruh keluar. Oke bro, gue kerja dulu. Tara thank you atas motor barunya. Teriak Laskar tak ada sopan-sopannya. Mana setelahnya pintunya dibanting lagi. Bara memejamkan mata. Jika bukan sahabat, sudah ia pecat Laskar detik ini juga. Sudahlah tak ada sopan-sopannya. Kerjanya memanfaatkan dirinya lagi. Semoga duit di dompetnya hilang. Doa Bara tanpa sadar sama sekali. Ih, Kak Bala, dah boleh tahu doain orang yang jelek-jelek. Kata Bubun dah baik. Seketika Bara tersentak ketika kalimat anak kecil tersebut terdengar di kepalanya. Bara terkekeh. Nara ini memang tak pernah bisa pergi dari kepalanya. Di mana saja, dalam keadaan apa saja. Naranya selalu ada dalam pikirannya. Selalu mengingatkannya tentang yang mana yang baik dan tidak. Nara kecil yang lugu dan polos selalu saja banyak bicara. Selalu mengatakan pesan-pesan baik ibunya kepada Bara. Bara selalu ingat apa saja yang dulu Nara kecil katakan padanya. Tapi entah kenapa, seiring berjalannya waktu, semakin besar Naranya, semakin jauh darinya. Bara ingat sekali bagaimana dulu awal ia dan Nara menjadi dekat. Tak sadar, Bara tersenyum sendiri mengingatnya. Flashback on. Saat itu, Bara dan keluarga tengah berkunjung ke kediaman keluarga Juna Wardana. Tepatnya keluarga Nara. Tak ada yang spesial. Hanya sekedar kunjungan antara sahabat yang membawa serta keluarga. Bara yang saat itu baru berusia 9 tahun, hanya sibuk menghabiskan waktunya untuk menonton TV daripada bergabung dengan para orang tua. Kebetulan, saat itu film kesukaan Bara sedang tayang, maka dari itu ia adem ayem saja. Saat mendengar suara kakaknya dan suara anak kecil yang tengah mengoceh, Bara menoleh. Ia mendapati kakaknya sudah duduk di sampingnya dengan seorang anak kecil di tengah-tengah mereka. Terus di mana Nara nyimpennya? Suara Ririn, kakaknya, terdengar menanyai bocah kecil imut di sampingnya. Nala sembunyiin di semak-semak. Mereka ndak tahu. Terus besoknya Nala cari, tapi ndak ada lagi. Nala lupa tempat Nala lempar bolanya. Cerita anak kecil tersebut yang agak mengganggu konsentrasi Bara. Hahaha, bagus, gak apa-apa hilang. Biar mereka tahu rasa gak gangguin kamu main lagi. Tapi kata Bubun ndak boleh gitu lagi. Ndak baik, ucap Nara kecil lebih bijak dari kakaknya. Ririn mendengus. Pasti kakaknya itu kalah telak oleh anak kecil. Kak Bala nonton apa? Kok robotnya hidup? Tanya Nara polos kepada Bara yang sedari tadi diam saja. Gak tahu, jawab Bara acuh. Ia tak suka anak kecil. Ririn mendengus. Tinggal jawab apa susahnya sih? Jagain dulu, aku mau pipis. Ririn berlalu pergi, meninggalkan Bara dan Nara berdua. Ih, kok mobilnya jadi robot? Keren, komentar Nara kagum dengan suara kuatnya. Bara mulai tak fokus. Diem Nara. Nara cemberut. Ia mengambil Lego yang ada di meja ruang tengah tersebut. Nala bisa lo bikin rumah dari Lego. Kak Bala bisa ndak? Pasti ndak bisa. Cerocos Nara sambil menyusun Legonya. Bisalah, jawab Bara tak mau diremehkan. Coba Nala lihat, tantang Nara. Males. Ih, berarti ndak bisa, cemen. Bara memandang Nara tajam. Anak kecil kalau sudah dikatai cemen pasti tidak akan terima.
Dengan cepat, Bara mengambil alih Lego di tangan Nara dan mulai menyusunnya. Nih, lihat, aku bakal bikin istana, sombongnya. Emang bisa? Bisalah. Nala mau lihat? Masih dibikin. Kalau jadi buat Nala ya, pinta Nara dengan wajah imut dan mata berbinarnya. Flashback end. Sederhana memang, tapi semenjak hari itu mereka semakin dekat. Bara selalu minta main ke rumah Nara dan Nara selalu senang jika bermain dengannya. Hingga semakin lama, hubungan pertemanan mereka semakin Bara bertambah usia. Semakin juga Bara merasakan perasaan aneh yang makin dalam pada Nara. Dan kenyataannya, Bara telah lama jatuh cinta pada sosok Nara. Entah apa reaksi Nara jika tahu bahwa pernikahan mereka yang didasari perjodohan hanya sebuah buatan. Bara hanya takut akan penolakan Nara. Ia tak siap Nara memilih orang lain untuk masa depannya. Egois memang. Bara hanya ingin Nara menjadi miliknya. Ia lakukan banyak cara untuk mendapatkan Nara. Dan dengan kedok perjodohan inilah cara terampuhnya untuk bisa memiliki Naranya. Naranya Bara. Hak paten sedari mereka kecil hingga nanti menua bersama.